Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Mukfiro. Saya akan memaparkan materi mengenai Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sebelum memasuki pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis merupakan suatu riwayat tentang perbuatan maupun ucapan Nabi Muhammad SAW dan beberapa kaum muslim awal. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat menceritakan kembali riwayat Nabi Muhammad SAW kepada kalangan sendiri agar memori hidup tentang keteladanan Nabi tetap menjadi pedoman komunitas mukmin. Kitab hadis utama yang paling penting dan sering dijadikan rujukan ulama hadis dan fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim, yang ketiga adalah Sunan Abi Daud, yang keempat Sunan At-Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasai, yang keenam Sunan Ibnu Majah, yang ketujuh Sunan Ad-Darimi, yang kedelapan Al-Muwatta, yang kesembilan Musnad Ahmad Ibnu Hambal. Al-Hadis sumber hukum kedua setelah Al-Quran tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu sumber hukum berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan berwudu dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian diperjelas oleh hadis dari Humran bahwa Utsman meminta air wudhu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Kemudian membasuhnya 3 kali, lalu membasuh tangan kanan hingga siku-siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanan hingga kedua mata kaki dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah alaihi wasallam berwudu seperti wuduku itu. Muttafaq alaihi. Kemudian kesimpulan dari resume yang telah saya paparkan adalah hadis adalah perbuatan maupun ucapan Nabi Muhammad dan beberapa kaum muslim awal. Lalu yang kedua, Al-Hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Yang ketiga, perintah Allah untuk berwudu dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam beberapa hadis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih.